Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang video kelas 12. Melanjutkan yang kemarin, bab 5, hari ini yang terakhir. Yakni membahas tentang frekuensi resonansi pada rangkaian RLC ditambah dengan daya. Ini adalah bab yang terakhir atau video yang terakhir dari bab 5. Sehingga semester 1 tuntas ya. Nanti bab 6 akan saya sampaikan insya Allah pada semester 2 ya, tentang gelombang elektromagnetik. Nah, baiklah anak-anak, pada bahasan kemarin, video yang sebelumnya, kita telah membahas tentang rangkaian RLC. Yang mana pada rangkaian RLC itu bahwa impedansi rangkaiannya atau Z-nya, impedansi rangkaian atau Z atau istilahnya hambatan totalnya gitu ya. Hambatan total dari rangkaian RLC-nya disimbolkan Z, impedansi kemarin adalah Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, pada saat L dan C-nya diatur sedemikian rupa sehingga di sini terjadi XL-nya sama dengan XC ya. Biasanya kalau rangkaian dibuat begitu yang bisa dirubah-rubah itu L-nya. Karena kan L itu berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Sehingga nanti kalau lilitannya sedikit, maka L-nya kecil, lilitannya besar, lilitannya banyak, L-nya adalah besar. Sehingga nanti L-nya ini bisa dirubah-rubah, bisa diperbesar, bisa diperkecil. Sehingga dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat XL sama dengan XC, reaktansi induktif atau hambatan pada induktor sama dengan reaktansi kapasitif, hambatan pada kapasitor saat dilewatkan arus bolak-balik ini sama, maka terjadi frekuensi resonansi. Jadi kalau misalnya buat alat nanti akan terjadi frekuensi resonansi, ada getaran dengan frekuensi tertentu. Kalau tinggi biasanya sampai berbunyi, itu kalau tinggi ya. Nah, sekarang pada saat XL sama dengan XC, karena tadi Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat, XL dikurangi XC, kalau keduanya sama hasilnya 0. Sehingga Z-nya tinggal akar R kuadrat atau R saja. Jadi pada saat resonansi terjadi pada saat Z-nya sama dengan R. Jadi impedansinya paling kecil ya, karena tambahnya nggak ada, wong sama. XL kurang XC 0 habis. Jadi Z-nya sama dengan R. Nah, sekarang biasanya ditanyakan dalam persoalan berapa frekuensinya. Itu bisa dihitung ya. Frekuensinya bisa dihitung. XL kemarin adalah omega kali L, kecepatan sudut dikalikan induktor. XC seper omega C. Ingat bahwa pada bahasan gerak meningkat, omega itu sama dengan 2πf. 2πf-nya adalah frekuensi. Sehingga akhirnya kita rubah 2πfL seper 2πfC. F-nya ke sana, sehingga F kali F, F kuadrat. 2πL ke bawah. Nah, 2π kali 2π jadinya 4π kuadrat. L kali C jadinya LC. Nah, begini ya. Sekarang kalau kita ingin cari frekuensinya sendiri, berarti ini di akar, ini di akar. Akar dari frekuensi kuadrat tinggal frekuensi, akar dari ini tinggal akar dari seper 4π kuadrat LC. Nah, sekarang kita sederhanakan bahwa akar 1 kan tetap 1. 1 keluar akar. Nah, 4π kuadrat bisa dikeluarkan akar. Akar 4 adalah 2, π kuadrat di akar tinggal pi. Jadi 1/2π, lah yang ini tetap dalam akar. Akar LC. Ini mencari frekuensinya berapa. Jadi sangat tergantung dari L dan C-nya. Makanya kalau menginginkan sampai timbul bunyi, berarti ya LC-nya diperbesar ya. Oh, seper ya, L-nya diperkecil ya. Jadi kan kalau
pembaginya kecil, maka menghasilkan frekuensi yang besar, gitu ya. Salah ya, bukan diperbesar ya. Jadi kan dia di bawah. Kalau di bawah ini berarti nanti pembaginya harus semakin kecil pembagi, semakin besar frekuensinya. Oke, berikutnya anak-anak, setelah kita paham tentang sifat frekuensi resonansi pada RLC, yang terakhir kita akan pelajari tentang daya. Daya kalau berada di rangkaian arus bolak-balik. Ya, daya itu pada saat rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian apa saja, entah RL atau RC atau RLC, maka dayanya sebenarnya ada dua di sini, ya konsepnya. Ada daya sebenarnya dan ada daya semu. Kenapa dikatakan daya sebenarnya? Walaupun rangkaiannya itu beragam, bisa RL, bisa RLC, bisa RC, ternyata gitu ya, dayanya itu sama dengan rangkaian R saja, ya. Jadi LC-nya tadi seolah-olah tidak berpengaruh di dalam dayanya. Makanya dikatakan kalau daya sebenarnya adalah I kuadrat kali R. Jadi kalau ditanya daya saja, tidak ada kata-kata semu, rumusnya ini I kuadrat kali R, gitu ya. Itu kalau daya saja, ya. Ini rumusnya sama dengan bab 1 dulu ya, mencari daya listrik gitu ya. Kan daya listrik itu bisa menggunakan V kali I, bisa gunakan I kuadrat R, bisa. Ya, ini saya gunakan yang I kuadrat R. Nah, sekarang kemudian kenapa kok muncul daya semu? Nah, padahal tadi saya katakan di depan, kalau misalkan RLC, maka hambatan totalnya bukan pakai R, tapi pakai Z dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Berarti R dan Z itu lebih besar Z-nya, gitu ya. Nah, sehingga daya semu itu adalah I kuadrat dikalikan impedansi, hambatan totalnya. Nah, ternyata karena Z-nya lebih besar dari R, hasilnya daya semu lebih besar dibandingkan daya sebenarnya. Itu kenapa dikatakan semu. Kalau dihitung hasilnya tertentu, ternyata nggak sesuai dengan fakta. Faktanya itu sama dengan ini. Makanya daya sebenarnya adalah ini, daya yang ini adalah daya semu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi bedakannya gitu ya. Daya semu. Ya, mestinya secara teori kan ya hambatan total. Ternyata setelah dihitung nggak sama dengan fakta. Faktanya itu tetap seperti ini, gitu ya. Sehingga makanya dikatakan ini daya sebenarnya, ini daya semu. Nah, karena ada perbedaan seperti ini, maka perbandingan keduanya dikenal dengan faktor daya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ditanya berapa faktor dayanya, itu adalah perbandingan antara daya sebenarnya dibanding daya semu. Nah, perbandingannya itu namanya faktor daya. Nah, kalau kita masukkan harganya, tinggal dimasukkan aja I kuadrat R, I kuadrat Z, I-nya sama kan, maka tinggal R per Z, gitu ya. Nah, inilah namanya faktor daya. Kalau mencari faktor daya, tinggal R dibagi dengan Z, sudah selesai. Ini anak-anak tentang konsep listrik arus bolak-balik, ya, mulai dari video yang pertama dari bab 5 sampai video yang kelima ini. Nah, untuk memperdalam, saya berikan satu contoh soal saja di buku paket Saku Vindo pada halaman 207. Pada halaman 207, ya, saya bacakan soalnya. Rangkaian seri RLC masing-masing besarnya R-nya 600 ohm, L sama dengan 2 Henry, C 10 mikrofarad. Dipasang pada sumber tegangan AC V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T dalam SI. Daya yang dibebaskan pada rangkaian tersebut adalah. Ketika pertanyaannya adalah daya, tidak ada bahasan semu, maka di situ adalah daya sebenarnya. Sekarang kita lihat di sini. Diketahui R-nya 600 ohm, L-nya 2 Henry. Setiap kita tahu ada diketahui L, harus segera dirubah ke XL, karena yang kita perlukan adalah XL, reaktansi induktif. Lihat dulu sumbernya.
100 akar 2 sin omega T. Ini kan dari sini. V max sin omega T. Jadi 100 akar 2 adalah V max, 100 adalah omega. Makanya XL omega L ya tinggal sama dengan 100 dikalikan 2 sama dengan 200 ohm. Nah, kemudian mencari XC, ya, C-nya 10 mikrofarad. Ingat, 10 mikro. Mikro itu pangkat min 6. Kalau 10 mikro berarti 10 pangkat min 5, ya. Kan aslinya 10 kali 10 pangkat min 6 atau langsung 10 pangkat min 5. Nah, di sini tak tuliskan XC sama dengan 10 omega C. Jadi 1/100 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini 10 mikro. 10 mikro ini ya. Hasilnya 100 dengan min 5 itu dicoret tinggal min 3, naik jadi plus sama dengan 1000. Itu adalah XC-nya. Nah, kalau sudah, ingat ini tadi adalah V max. Karena kan V max sin omega T. Yang kita butuhkan adalah V efektif. Kita cari dulu V efektifnya. Nah, adalah V max dibagi akar 2 pada video pertama bab 5, ya. Maka kita lihat 100 akar 2 dibagi akar 2 ya sudah langsung sama dengan 100 volt. Oke. Kalau sudah, kita butuh arus. Kenapa butuh arus? Rumusnya ini, I kuadrat R. Kalau butuh arus, berarti butuh impedansinya. Nah, kita cari impedansinya, Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, jadi akar dari 600 kuadrat, 600 kuadrat ditambah, biar efektif, lihat di sini ya, nggak usah ditulis semua, nggak cukup tempatnya. XL-nya berapa? XL-nya 200. Nah, kemudian XC-nya berapa? 1000. Nah, jadi 200 dikurangi 1000 min 800. Namun di sini dikuadratkan. Nah, jadi min pun dikuadratkan jadi plus. Nah, ketika menjumpai seperti ini, kemarin sudah saya beritahukan di video-video sebelumnya, ini adalah angka istimewa. Kalau ada 6, 8, nah itu sama dengan 3, 4, 5 kali 2, 6, 8, 10. Nah, begitu ya. Jadi kalau 600, 800 ya berarti 1000. Nah, maka Z-nya tidak usah dihitung, langsung aja 1000 ohm. Nah, ini kalau nggak percaya coba aja. 600 kuadrat berapa? 800 kuadrat berapa? Dijumlah di akar, mesti hasilnya sekian. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu Z-nya, ya, maka tinggal mencari I-nya. I itu ya sama dengan V dibagi dengan Z. Nah, gitu I-nya. Jadi hasilnya adalah V-nya adalah 100 dibagi dengan Z-nya adalah 1000. Jadi hasilnya adalah 0,1 ampere. Yang terakhir tinggal mencari P-nya, gunakan rumus ini. Nah, jadi kita dapatkan bahwa P ya, sama dengan I kuadrat dikalikan R. Nah, gitu ya. Jadi I kuadrat adalah 0,1 kuadrat, R-nya berapa? 600. 0,1 kuadrat adalah 0,01 sama 600 sama dengan 6 watt. Nah, ini anak-anak contoh penerapan dari daya pada rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian arus AC. Demikian anak-anak, jangan lupa lihat video-video yang lain mengerjakan soal-soal setipe. Semoga bermanfaat. Kalau ada problem silahkan tulis di komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.